Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul dari Senagam dengan NIM C1C023149. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu perpajakan, yang akan membahas tentang pengertian KUP, hak dan kewajiban wajib pajak dan fiskus, NPWP, dan NPPKP. Selanjutnya, pembahasan pertama yaitu pengertian KUP. KUP atau Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah peraturan perpajakan yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan bagi wajib pajak. Sedangkan pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya, A. Pengertian wajib pajak dan badan. Menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 6 Tahun 1983 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya, menurut Siti Resmi tahun 2019 halaman 19, badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komandeter, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dan dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi, kolektif, dan bentuk usaha tetap. Selanjutnya, B. Pengertian tahun pajak, masa pajak, dan bagian tahun pajak. Merujuk dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang KUP, tahun pajak didefinisikan sebagai perhitungan atau jangka waktu dalam 1 tahun kalender, kecuali terdapat wajib pajak yang menggunakan tahun buku, yang mengikuti tahun buku wajib pajak terkait atau dengan kata lain menggunakan tahun yang tidak sama dengan tahun pajak. Selanjutnya, pada pasal 1 angka 7 dalam Undang-Undang KUP, masa pajak didefinisikan sebagai jangka waktu yang menjadi dasar dalam menghitung, menyetor, hingga melaporkan pajak terhutang dalam suatu jangka waktu tertentu. Selanjutnya, ketentuan mengenai bagian tahun pajak ini telah diatur dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang KUP, di mana dalam aturan tersebut bagian tahun pajak didefinisikan sebagai jangka waktu 1 tahun pajak atas 1 bulan kalender dan 1 bulan kalender atau beberapa bulan kalender. Selanjutnya, contoh penerapan pada bagian bulan pajak yaitu pemeriksaan SPT masa PPN dengan status SPT yang lebih bayar untuk masa pajak Maret 2020. Maka pemeriksaan dilakukan terhadap SPT masa PPN dan di dokumen pendukungnya untuk masa pajak Januari hingga dengan Maret 2020. Selanjutnya, pembahasan yang kedua yaitu hak dan kewajiban wajib pajak dan fiskus. A. Hak dan kewajiban wajib pajak. Pertama, hak dalam hal wajib pajak dilakukan pemeriksaan. Kedua, hak mengajukan keberatan, banding, dan peninjauan kembali. Tiga, hak atas kelebihan pembayaran pajak. Empat, hak pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Selanjutnya yaitu kewajiban wajib pajak. Pertama, kewajiban mendaftarkan diri. Kedua, kewajiban memberi data. Ketiga, kewajiban pembayaran pelaporan atau pemungutan pemotongan pajak. Keempat, kewajiban pemeriksaan. Selanjutnya, B. Hak dan kewajiban fiskus. Sebelum itu, fiskus juga memiliki tugas dan wewenang diantaranya 1. Melakukan pembuatan surat ketetapan pajak. 2. Melakukan pembuatan surat tagihan pajak. 3. Menerbitkan surat keputusan. 4. Melakukan pemeriksaan aset. 5. Melakukan penyegelan aset. 6. Mengangkat pejabat untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan atau undang-undang perpajakan. Berikutnya adalah hak fiskus diantaranya 1. Fiskus berhak untuk melakukan pengukuhan pada pengusaha kena pajak atau PKP secara jabatan dan melakukan penerbitan nomor pokok wajib pajak atau NPWP.
Kedua, Fiskus berhak melakukan penerbitan surat tagihan pajak. Ketiga, Fiskus berhak untuk melakukan pemeriksaan dan penyegelan. Keempat, Fiskus berhak untuk melakukan penyidikan. 5. Fiskus berhak untuk melakukan penerbitan surat paksa dan juga pemaksaan penyitaan. Selanjutnya, berikut ini kewajiban Fiskus diantaranya. 1. Umum, wajib memberikan bimbingan, penerangan, dan penyuluhan kepada wajib pajak, supaya wajib pajak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dapat digunakan dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Kedua, khusus. Pertama, Fiskus wajib menerbitkan NPWP sementara paling lambat 3 hari setelah formulir permohonan pendaftaran diterima. Kedua, Fiskus wajib menerbitkan NPWP paling lambat 3 bulan setelah formulir permohonan pendaftaran diterima. Ketiga, Fiskus wajib melakukan penerbitan surat keputusan atas pengukuhan pengusaha kena pajak atau PKP paling lambat 7 hari setelah formulir permohonan pendaftaran diterima. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga adalah NPWP dan NPPKP. A. Pengertian NPWP dan NPPKP. NPWP atau nomor pokok wajib pajak merupakan nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai tanda pengenal diri atau identitas diri wajib pajak sebagai sarana administrasi perpajakan. Sedangkan NPPKP atau nomor pengukuhan PKP merupakan nomor identitas bagi pengusaha kena pajak yang telah disematkan kepada pengusaha saat sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Selanjutnya, B. Fungsi NPWP dan NPPKP. Pertama, fungsi NPWP antara lain sarana dalam administrasi perpajakan, tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan, dan menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan. Yang kedua, fungsi NPPKP antara lain diperuntukkan sebagai identitas bagi pengusaha kena pajak atau PKP yang bersangkutan selain dari NPWP. Selanjutnya, diperuntukkan sebagai pengawasan dalam sarana administrasi perpajakan. Selanjutnya, C. Sanksi NPWP dan NPPKP. Pertama, sanksi NPWP. Setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan nomor pokok wajib pajak atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak tahu kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terhutang yang tidak atau kurang bayar. Selanjutnya, kedua, sanksi NPPKP. Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak pengukuhan pengusaha kena pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terhutang yang tidak atau kurang dibayar. Selanjutnya, D. Penghapusan NPWP dan pencabutan NPPKP. Penghapusan nomor pokok wajib pajak dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak apabila: pertama, wajib pajak badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha. 2. Wajib pajak bentuk usaha tetap menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia. 3. Wajib pajak orang pribadi wanita menikah dan tidak melaksanakan kewajiban pajak sendiri. Selanjutnya, pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak apabila: pertama, pengusaha kena pajak pindah alamat ke naungan KPP lain. 2. Pengusaha kena pajak menyalahgunakan pengukuhan. Ketiga, peredaran bruto pengusaha kena pajak tidak melebihi batasan pengusaha kecil. 4. Kewajiban PPN pengusaha kena pajak dipusatkan di tempat lain. Baiklah, sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih, dan apabila ada kata-kata yang salah dan kesalahan dalam penulisan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.